Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita Febri Afsi, NIM 2120137, dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari jurusan PAID. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari ujian akhir semester saya, yaitu soal pertama, yaitu jelaskan 3 upaya yang dilakukan untuk memahami makna atau tafsir dari surat Yusuf ayat 100, yaitu pertama, yaitu memahami isi Al-Quran pada surat Yusuf ini. Sebagaimana tafsir Al-Quran bil Quran, Al-Quran ini merupakan suatu penjelas yang membenarkan suatu bagian lainnya. Tuntunan pada ayat ini menjelaskan bahwa Yusuf mengangkat kedua orang tuanya dan menundukkan mereka di atas singsana sebagai sebuah kehormatan lebih daripada yang telah diperbuat kepada saudaranya. Pada ayat ini menjelaskan bahwa Yusuf mengangkat kedua orang tuanya dan menundukkan mereka di atas singsana. Kedua, memahami Al-Quran pada surat Yusuf ini dengan sunnah Nabi yang sahih, seperti yang dijelaskan pada surat Yusuf ini, yaitu Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takdir mimpi dahulu ketika saya masih kecil, yang telah saya sampaikan kepada ayah dengan ucapan, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, melihat semuanya tunduk kepadaku." Ketiga, memahami bahwa adanya menggunakan pemahaman untuk memahami tafsir pada ayat ini dengan ungkapan, Allah menjadikan mimpi itu benar-benar terjadi, bukan hayalan. 11 bintang ini menunjukkan bahwa itu adalah saudaraku, sedangkan matahari dan bulan ini merupakan ayah dan ibuku. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui sesuatu yang halus dan lembut dan Maha bijaksana di dalam segala hal, membalas orang yang berbuat baik dengan kebaikan dan diberikan kepada orang yang bertakwa. Baiklah, saya akan membacakan poin yang B-nya, yaitu adanya penggunaan tanda baca dan fungsi tanda baca pada ayat ini, yaitu adanya tanda titik. Tanda titik ini merupakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam bentuk bahasa, yang setelah mana dijelaskan pada arti ayat surat Yusuf pada surat Yusuf ini. Yang kedua, tanda baca koma. Tanda baca koma yaitu menjadi pemisah antara anak kalimat yang letaknya berada mendahuluinya induk dari kalimat ini. Ketiga, yaitu adanya tanda seru. Tanda seru ini yaitu untuk menegaskan dan mengajak dan juga mempengaruhi seseorang. Yang keempat, adanya tanda baca kutip atau disebut juga dengan tanda petik. Tanda ini dijelaskan bahwa tanda baca ini digunakan secara berpasangan untuk menandai ucapan, kutipan, frasa, atau kata. Kelima, tanda kurung. Tanda kurung ini adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan, yaitu adanya kurung buka dan kurung tutup untuk memisahkan atau menyisipkan teks ke dalam teks lain. Soal nomor 3, yaitu adanya penggunaan kata maha dalam arti ayat dan jelaskan fungsinya, di mana dijelaskan pada arti ayat pada surat Yusuf pada ayat 100 ini, di mana adanya kata maha
maha bijaksana, maha lembut, dan maha mengetahui. Dan arti dari kata maha ini yaitu fungsinya yaitu mengartikan segala sesuatu kata setelah maha itu sebagai arti yang istimewa, yakni artinya yang sangat besar, segala-galanya, seperti maha mulia, maha lembut, dan inilah dan disebutkan pada arti ayat surat Yusuf ini terdapat maha, yaitu adanya maha lembut, maha mengetahui, dan maha bijaksana. Soal selanjutnya yaitu artikel, adanya sebuah artikel tentang berikan kehangatan untuk saudara kita di bumi Syam. Setelah saya membaca artikel tersebut, yaitu artikel tentang berikan hangat untuk saudara di bumi Syam, yang saya rasakan itu saya sangat prihatin atas keterbatasan yang terjadi di saudara muslim kita yang berada di Syam ini, khususnya di Palestina dan Suriah, di mana mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan ini terjadi karena adanya pengepungan blokade Zionis, sehingga memaksa saudara kita ini yaitu saudara Palestina dan Suriah dalam kondisi kemiskinan. Dan apabila musim dingin telah tiba, pasti mereka merasakan kedinginan karena tidak memiliki baju hangat, maka mereka akan merasakan kedinginan yang cukup memprihatinkan. Dan wujud kepedulian saya terhadap saudara-saudara muslim kita di Palestina dan Suriah ini, saya berpartisipasi ingin memberikan baju hangat kepada saudara-saudara muslim kita yang berada di Palestina dan Suriah. Dan apabila musim dingin telah tiba, maka mereka bisa memakai baju hangat tersebut, sehingga apabila musim dingin tiba, mereka akan merasakan kehangatan dan tidak lagi merasakan kedinginan. Dan juga saya ingin memberikan bantuan-bantuan lainnya seperti memberikan sembako, beras, dan makanan-makanan lainnya. Setelah saya baca artikel tentang memberikan kehangatan di bumi Syam, maka ada 15 diksi yang saya temukan pada artikel tersebut. Yaitu pertama, yaitu bertahan ini maksud yaitu tetap pada tempatnya dan tidak beranjak pada situasi tersebut. Kedua, kedermawanan ini yaitu artinya kebaikan terhadap sesama manusia, yaitu adanya kemurahan hati dari seseorang atau dari diri kita. Ketiga, adanya kehangatan itu perihal hangat dan keadaan sukacita terhadap saudara-saudara kita yang berada di bumi Syam itu oleh masyarakat Palestina dan Suriah ini. Keempat, keterbatasan adanya, yaitu usaha perbaikan harus dilakukan walaupun segala belum dapat kita elakkan. Kelima, melanjutkan, yang artinya tentang perkataan, perundingan, dan cerita, dan sebagainya. Keenam, melawan, yaitu menghadapi atas segala sesuatu yang telah terjadi. Ketujuh, melindungi, yaitu menutupi tidak terlibat atau tampak tidak kena panas, angin, atau udara, dan cuaca lainnya. Kedelapan, membuat, itu artinya menciptakan, melakukan, dan mengerjakan. Kesembilan, memberikan ini yaitu artinya menyerahkan sesuatu kepada seseorang. Kesepuluh, menyapa ini artinya yaitu mengajak bercakap-cakap atau menegur. 11, mengandalkan, yaitu menaruh kepercayaan kepada seseorang menjadi kesanggupan, kekuatan, atau kemampuannya. Ke-12, mengancam, yaitu memberikan pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang baik yang telah terjadi. Ke-13, menghadapi,
yaitu artinya menjumpai adanya bahaya, musibah, kesulitan, dan sebagainya. Ke-14, meregang. Meregang artinya menarik, merenggut, merebut, dan dengan paksa. Ke-15, pengungsian, yaitu proses atau cara atau tempat mengungsi. Soal selanjutnya saya akan itu tentang baiklah, saya akan membacakan soal selanjutnya, yaitu 3 alasan saya sebagai bangsa Indonesia harus bangga berbahasa Indonesia, yaitu pertama, itu bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan diraih dengan adanya rasa perjuangan. Proses ini tidaklah mudah, bahwa pemuda Indonesia haruslah berlengguh kaum imperialis dan kolonialis, mengalami penghinaan dan penindasan, terinjak dari harkat dan martabatnya selama ratusan tahun. Ketika keberanian muncul, para pejuang tanah air mendeklarasikan bahwa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk mengangkat kembali harkat dan martabatnya bangsa Indonesia ini. Kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang berasal dari bahasa Melayu, namun sering berjalannya waktu, bahwa sehingga mendapat banyak pengaruh dari pedagang Arab, dari India dan sebagainya. Ini yang akhirnya memperkaya kata Melayu yang mempengaruhi banyak kosakata dalam bahasa Indonesia. Ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah sekaligus bahasa yang rumit, yaitu setiap bahasa memiliki ciri dan kekhasan sendiri, dan demikian juga dengan bahasa Indonesia. Keempat, bahasa Indonesia juga dipelajari bangsa lain, tak hanya di dalam negeri. Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari oleh banyak negeri di dunia ini, seperti di universitas yang berada di Jepang, Australia, Ukraina, dan Korea Selatan. Kelima, bahasa Indonesia akan menjadi bahasa resmi ASEAN. Ide agar bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di kawasan ASEAN memang masih diusulkan, akan tetapi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional di kawasan ASEAN yang memiliki peluang yang cukup besar. Dan soal selanjutnya yaitu persiapan yang dilakukan untuk memenuhi tuntunan dunia kerja, dan jelaskan alasan persiapan tersebut. 1. Perluaslah wawasan dan keilmuan. Saat kita masih menjadi studi, manfaatkanlah waktu semaksimal mungkin untuk menambah wawasan dan keilmuan kita. Ada banyak fasilitas yang bisa kita manfaatkan, mulai dari membaca buku-buku online, membaca buku-buku offline, dan pengetahuan berlimpah dari internet dan pengalaman dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah diri kita sebagai pribadi yang haus akan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman. Kedua, fokuslah pada keterampilan dan kreativitas kita. Ketika kita sekolah di SD, SMP, dan SMA, kita akan mendapatkan banyak studi pelajaran dan keterampilan yang baru. Jangan pernah kita mencoba untuk dan seharusnya kita mencoba semuanya untuk menguasai semuanya. Tetapi fokuslah pada keterampilan yang kita sukai, dan ketika kita kuliah, pastikan kita menekuni apa yang kita bisa kita terampilkan, dan kita ahli dalam bidang tersebut. Ketiga, susunlah ide-ide dan perencanaan yang matang. Kita perlu menunjukkan ide dan perencanaan yang matang terkait
apa dan bagaimana pekerjaan yang layak untuk diri kita, agar ide dan rencana yang matang ini yang nantinya akan berguna untuk menentukan target dan tujuan kita, yang serta lebih responsif untuk menggapai masa depan yang kita impikan. Keempat, bulatkanlah keputusan kita. Nah, jika kita sudah menyusun ide dan rencana terkait tentang masa depan kita, bahwa berarti kita sudah memberikan gambaran tentang target masa depan kita. Memberikan gambaran tentang target masa depan kita ini, bahwa sekarang kita membulatkan keputusan untuk menggapai semuanya yang telah kita targetkan, dan kita harus berusaha dan berdoa. Baiklah, soal selanjutnya yaitu saya akan membacakan pidato tentang pendidikan. Baiklah, saya akan membacakan pidato tentang pendidikan yang ada di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini saya tidak lupalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita telah dapat menikmati apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, dalam mencari ilmu, Allah SWT pernah menguji para malaikat-malaikatnya, bahwa ternyata tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempunyai ilmu pengetahuan kecuali hanya Allah SWT. Sebagian ilmu yang kita miliki ini adalah titipannya. Bahkan malaikat pun tidak akan memiliki ilmu pengetahuan selain apa yang telah diajarkan kepadanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong dengan pengetahuan yang kita miliki. Bahkan dengan apapun yang kita miliki, kita tidak boleh sombong. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, sebagian dari keutamaan orang mencari ilmu ini adalah dimudahkan serta dibimbingi melalui jalan menuju kebenaran. Betapa pentingnya orang yang menuntut ilmu ini sehingga diberikan pengetahuan yang luar biasa. Peranan para tenaga pengajar juga sangat penting, sehingga orang yang bersamanya untuk dalam menimba ilmu pengetahuan darinya, walaupun hanya 1 jam saja, itu lebih disukai oleh Allah daripada pahalanya dalam beribadah 1000 tahun. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa manfaatnya serta diberikan ilmu yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah SWT. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See you next time. Bye.